lagi harus berdiri kan. Duduk ya. Kalau nggak berdiri nggak bisa. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin wa ja'ala imanan ma'al-imanihim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati, yang saya cintai, Pak Kades kita ya. Salah enggak? Ada C-nya tapi C-nya kadang mudah hilang gitu. Pak Subur, Pak Muhammad Subur ya. Saya sudah banyak membaca nama beliau, saya banyak diinformasikan saat membicarakan Limus gitu, kiprah beliau. Sekarang di Cario ya, karena saya juga sedang ketemu Pak Camat juga ngobrol-ngobrol tentang beliau dan ya saya sudah cukup kenal dulu, hanya salah satunya di situ teman-teman ranting menyampaikan dan saya sudah nggak asing lagi dan insya Allah siap membersamai perjuangan beliau. Amin. Saya hormati orang tua kita ya, kemudian keluarga besar Barebas barisan relawan Bang Subur yang luar biasa. Applause buat rekan-rekan Barebas semua. Dan yang tidak lupa hormat saya untuk struktur PKS ini di DPC dan ranting. DPC diwakili Pak Samin, kemudian kalau ini Pak Sunata luar biasa, pejuang tangguh. Dari nama masih Partai Keadilan belum sejahtera, perjuangan kalau sekarang sejahtera. Tapi saya salutnya walaupun kondisinya menderita atau sejahtera, foto tubuh tidak berubah. Biasanya kan jadi pembesar ya. Dan yang saya hormati semuanya para hadirin, yang semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi kemudahan segala urusan, dan diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, pertama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih atas undangannya. Saya sampaikan ke teman-teman di BPC di Ranting, saya jadi anggota dewan itu berkat perjuangan mereka dan berkat dukungan dari masyarakat. Jadi seandainya ada undangan, ada permintaan kehadiran saya, jangan kemudian sampai tidak dipenuhi, saya sampaikan begitu. Cuma saya kan tidak tahu ini yang ingin ketemu saya siapa, yang tahu mungkin ranting dan pengurus di tingkat DPC. Makanya silakan siapapun yang ingin berjumpa, dan betul saya sampaikan kemarin di Gria Alam Sentosa waktu mendampingi BPKPP ya, dinas untuk mencek pasos-pasos. Saya sampaikan saya dulu kerja, bapak-bapak mungkin juga masih kerja lah ya, waktu Pak Syukur ya kemarin. Nah sekarang udah mundur belum Pak? Belum ya, statusnya masih ya. Kalau kita bekerja karena kita tahu yang gaji kita adalah bos kita, tanda tangan dia baru kita bekerja juga Pak ya. Kalau kita ditelepon dipanggil, walaupun sebenarnya bukan jam kerja, kita kira-kira antar Pak, saya masih ada urusan lain, entar Pak saya ngurus keluarga dulu. Kan nggak mungkin ya Pak ya, pasti halo Kang, datang ke kantornya ada perlu ini. Jawabannya apa Pak? Siap. Kalau PKS tambah PKS siap. Nah saya waktu punya bos juga begitu.
walaupun status saya dengan anak buah itu bos juga, tapi kalau ada bos lebih tinggi manggil, siap. Dan saya sampaikan kalau dulu saya digaji oleh bos saya, sekarang saya digajinya dari uang rakyat. Jadi bos saya adalah masyarakat semua. Amin. Makanya saya sampaikan, saya kalau bisa bertemu dengan masyarakat itu sangat bahagia, dan hari ini termasuk saya mengucapkan terima kasih bisa diberi kesempatan untuk bertemu masyarakat Limus Nunggal melalui calon kepala desa Pak Subur. Dan insya Allah ini dalam tanda kutip ya, sebenarnya kampanye saya juga. 2019 karena ada caleg PKS juga yang ada di sekitar sini, kita kan saling menghormati Pak ya. Saya jarang masuk ke Limus Tunggal, terus terang ya, Pak Ustamin ini yang atur. Saya harus patuh juga dengan aturan partai. Saya jarang ke sini, makanya alhamdulillah nih hari ini bisa diberi kesempatan yang undang Pak Kades, insya Allah jadi Kades. Kemudian fasilitasi ranting didukung oleh Cabang, DPD, dan para barisan relawan. Jadi luar biasa buat saya ini. Saya nggak perlu minta waktu, minta ketemu untuk ngadain kampanye, saya sudah bisa berkampanye di sini. Mantap. Dan saya rasa satu hal yang penting pertama yang ingin saya sampaikan, sering sekali orang mencari waktu, meminta kesempatan, masyarakat diundang, ayo pada datang, saya ingin menyampaikan visi misi. Sering begitu kan Pak ya, waktu kampanye. Tapi setelah jadi diundang saja, ada datang. Makanya saya yakin saya datang ke sini hari ini, dan saya yakin teman-teman ranting, teman-teman DPC dan Pak Subur maju didukung oleh teman-teman. Saya yakin karena sudah ada komitmen Pak Subur untuk memperjuangkan masyarakat. Karena itu saya tidak ragu-ragu lagi. Saya baca, saya nanya ke yang kenal beliau, saya kemudian dapat informasi banyak dari luar. Tapi saya belum yakin kalau teman-teman pengurus ranting, pengurus tingkat cabang belum memutuskan. Ini jangan bilang-bilang Pak. Karena ada calon lain yang sudah sampai ke rumah saya. Mungkin tersampaikan ke masyarakat. Tapi saya selalu bilang, kalau silaturahmi kita jaga kan Pak ya. Betul. Calon lain mau datang, saya nggak menolak. Silakan mau datang, silakan. Gitu. Tapi tradisi di PKS itu tidak bisa. Walaupun saya, misalnya saya dewan, saya bisa nentuin sendiri. Kita ada aturannya. Saya sampaikan silakan, silaturahim ke ranting, silaturahim ke DPC. Keputusan apapun, insya Allah itu yang terbaik. Dan bukan berarti kita tidak bersaudara dengan kompetitor yang lain. Betul kan ya? Betul. Jadi bukan berarti ini kita sekarang dukung Pak Subur, kemudian pendukung dari calon lain kita benci, kita musuhin, bukan gitu Pak ya. Kita berkompetisi karena ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Limus Tunggal. Kalau calonnya cuma satu kan hese, bingung masyarakat kemana nih. Calonnya cuma satu mau nggak mau. Bahkan ada pilkada kemarin lawan kota kosong. Tuh. Karena nggak suka dengan calon ini, pada milih kota kosong Pak, bayangin. Jadi lebih enak itu ada calon lain sehingga kita bisa bandingin. Pak Subur orangnya subur. Dari namanya udah doa, semoga Limus Tunggal bisa menjadi yang subur. Amin. Ya dari kinerjanya kita tahu, nggak mungkin kan seorang yang kerja di terakhir di komandan nih Pak ya, komandannya Pol PP, kemudian tidak tertib, tidak disiplin, nggak mungkin Pak ya. Jadi komandan nggak mungkin diangkat kemudian dia ngasih contoh yang jelek. Makanya saya yakin kalau di tugas sekarang saja sudah menjadi pimpinan, menjadi orang yang menertibkan, saya yakin nanti sebagai kepala desa beliau akan memberi contoh kedisiplinan, ketertiban,
dan semuanya untuk kemakmuran rakyat Timur Tengah. Amin. Oleh karena itu saya hadir di sini untuk memastikan kepada teman-teman, saya sebagaimana pengurus PKS yang lain, begitu ada komitmen, begitu ada kesepakatan, dan komitmen kesepakatan kita adalah untuk masyarakat, untuk kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, keadilannya belum ya, keadilan, kesejahteraan masyarakat di Musnunggal. Insya Allah saya juga komitmen, saya juga akan ikut berjuang semaksimal mungkin untuk kemenangan. Dan ini tadi saya ditunjukin, walaupun saya kemarin sudah diinfoin juga, nomornya sama dengan nomor saya Pak. Ya. Jadi gini saya, nggak tahu Pak Luhut udah bikin belum? Tapi insya Allah jadi ya. Ya pengalaman nomor 3 kemarin jadi. Jadi begini mudah. Oke Pak. Kalau gimana calon kita? Oke. Kan oke begini ya Pak. Ini pas banget nomor 3 dan mudah sekali mengingatnya. Dan ini berarti yang di barisan terakhir ya. Calonnya 3 Pak ya? 3, 1, 2, 3 kan. Nomor 1 dibuka, nomor 2 dilihat, nomor 3 di. Ya, saya rasa itu. Dan yang kedua saya ingin sampaikan, saya sebagai anggota DPRD selalu menyampaikan, baik yang mau jadi maupun yang sudah jadi sebagai kepala desa, pembangunan desa itu sangat tergantung kepada kepala desa. Betul Pak ya? Mungkin Bapak-Bapak bisa lihat lah desa-desa yang kepala desanya bagus, masyarakatnya memilih pimpinan yang bagus, desanya cepat untuk berkembang, untuk maju. Tapi desa-desa yang kepala desanya ya dalam tanda kutip hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya, selamanya tidak akan pernah maju. Saya ingin sampaikan, desa itu sekarang menjadi satu-satunya institusi yang punya kewenangan mengelola uang tanpa pengawasan atau campur tangan banyak lembaga. Dinas Pak, kalau mau ngadain proyek itu harus disusun dulu DID perencanaannya. Kemudian kalau sudah disetujui harus dianggarkan dulu. Kalau penganggaran di kabupaten sudah beres, dibahas dengan DPRD. Setelah ditetapkan, baru nanti berikutnya bergulir. Itu saja harus pakai tender Pak. Gak bisa itu. Kemudian ayo, mentang-mentang ini untuk masyarakat, ayo kita ajak masyarakat baru tender-tenderan. Tapi kepala desa tidak perlu. Kepala desa itu ada namanya ADD ya Pak ya. Yang dari pusat 1 miliar. Yang dari kabupaten saya belum tahu turun atau belum nih 2021. Yang janji Ibu Bupati untuk infrastruktur desa 1 miliar juga. Kemudian banyak bantuan-bantuan yang sifatnya memang langsung turun ke desa. Jadi minimal tuh udah 2 miliar, mungkin 2,5 sampai 3 miliar 1 tahun. Kalau yang bantuan bupati setahu saya 1 periode ibu. Jadi kalau tahun ini besok dapat, mungkin tahun berikutnya sudah enggak. Tapi paling enggak 1 sampai 2 miliar di setiap tahun. Bayangkan 2 miliar katakan, itu tidak perlu persetujuan DPRD. Persetujuannya dengan BPD ya Pak ya, dengan APBDes. Tapi pelaksanaan kepala desa yang kemudian harus bermusyawarah dengan para kaur, dengan masyarakat, misalkan dengan RT, RW, dusun. Jadi kalau saya bayangin ini, kalau kepala desanya kita nggak benar, ya sudah 1 miliar kemudian terserap atau terrealisasi separuhnya menguap kemana-mana.
Jangan sampai dikerangkeng ya Pak. Nah, Banyak yang gerak. nah, jadi mungkin makanya banyak kepala desa pesantren masuk pesantren karena mungkin waktu kecil belum ngaji. Pesantren. Nah, makanya saya yakin beliau tiap hari ini kerjanya sekarang menertibkan orang, menertibkan bangunan ya Pak ya. Kemudian mendisiplinkan. Saya sih berkeyakinan kalau orang biasa mendisiplinkan, malu atau kalau dia tidak disiplin dan tertib. Makanya saya yakin sosok Pak Subur ini sangat tepat untuk memimpin Limus Nunggal yang sebenarnya mengandalkan dana dari pemerintah itu sudah gede. Padahal saya yakin Limus Nunggal ini potensinya tidak hanya dari dana itu. Tuh. Ada berapa puluh atau berapa ratus pabrik di Limus Nunggal Pak ya, atau usaha-usaha selama ini kemana? Anda nanti dicek saja Pak Subur ya, dicek aja. Saya karena di Komisi 3 Pak, saya sering ngecek pabrik-pabrik. Saat ketemu dengan para manajemen pabrik, kan kita selalu tuh ada unsur dinas, ada unsur kecamatan, ada unsur desa. Yang selalu kita tanya ke desa, Pak Kades, berapa persen tenaga kerja yang diserap oleh pabrik ini dari desa? Berapa nilai CSR dari pabrik ini yang diberikan kepada masyarakat lingkungan terdekat? Kadang ini Pak Kadesnya nggak punya data dan cenderung agak malu-malu gitu jelasin. Saya pikir ngapain malu? Ada tanda tanya kalau dia malu dan nutup-nutupin. Apakah kesempatan bekerja dimanfaatin oleh oknum untuk kemudian ngambil keuntungan pribadi, setiap satu orang dimintain sekian juta? Ada nggak begitu Pak? Nah, CSR-nya apakah kemudian tidak disalurkan dengan benar? Dikasih misalnya 5 juta nih per tahun atau 10 juta. Jangan-jangan untuk kegiatan baksos misalnya atau kegiatan bantuan hanya nilainya seperempatnya, setengahnya dan sebagainya. Makanya kadang malu kepala desa jelasinnya. Nah, makanya potensi-potensi itu Pak, dengan tadi yang saya jelasin, potensi dana dari APBD, APBN sangat cukup untuk membangun desa. Makanya sangat disayangkan kalau adanya pilkades, kemudian bapak-bapak ibu-ibu semua tidak memilih yang terbaik. Dan dengan hadirnya saya mempercayakan kepada struktur, mereka tahu persis profil dari calon kades yang didukungnya, dan saya yakin Pak Kades Pak Subur ini akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir ini, kenapa DPRD butuh kepala desa? Kalau tadi masyarakat ya butuh kepala desa, anggota DPRD sangat butuh kepala desa. Jadi saya hadir bukan berarti karena Pak Subur atau teman-teman di sini yang butuh, tapi saya juga butuh nih. Saya tidak mungkin bisa mengusulkan program untuk pembangunan desa kalau Pak Kades tidak tanda tangan. Betul kan Pak? Usulan program pembangunan yang resmi itu harus prosesnya dari bawah, Musrembang kan ya, Musrembang di desa, kemudian kecamatan, kabupaten. Usulan dari bawah inilah yang kemudian akan bisa kami kawal. Saya tidak bisa tiba-tiba, walaupun saya misalnya tahu itu di sana butuh jalan diperbaiki, butuh drainase dibangun. Saya walaupun infonya langsung dari masyarakat, saya selalu bilang, teman-teman, walaupun ini saya langsung yang tahu, teman-teman harus ambil proposal tanda tangannya Pak Kades. Saya nggak bayangin nih kalau kadesnya nggak benar gitu loh. Suruh tanda tangan proposal udah nanya, kalau bisa nih buat tanda tangan. Nah, itu banyak terjadi dan yang menderita sebenarnya masyarakat gitu. Kalau dewan kan sudah coba ngusulin, kadesnya kan mau, ya kita tinggal bilang lah, kadesnya teman-teman nggak beres,
Suruh kasih proposal aja minta jatah gitu. Gak bener kan Pak ya? Nah makanya Dewan ini sangat membutuhkan kepala desa. Di samping karena Dewan yang menyetujui APBD, kepala desa juga sangat membutuhkan Dewan. Oleh karena itu hari ini saya senang belum jadi kepala desa saja sudah meminta saya untuk hadir dan berkomunikasi, dan jadi saya yakin ke depan seandainya ya kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan kemenangan kepada Pak Subur, Amin, amin. sehingga komunikasi yang sudah dibangun sekarang ini akan berlanjut. Amin. Dan saya tidak memandang ini kecamatan beda dengan saya di Ciang Sana Gunung Putri, ini di Cilengsi ya, tapi jangankan Cilengsi yang dekat tetangga, saya sampai Tanjung Sari biasa nih, Cakaret di Sukawangi juga telepon sama saya kemarin, jalannya berhenti karena di stop sama petugas. Saya perjuangkan. Jadi saya di Sukawangi itu yang milih nggak ada kayaknya. Saya nggak sempat ke sana. Kalau mungkin ada paling hitungan jari lah 1 sampai 10, karena saya nggak pernah ke sana, saya juga belum kenal. Tapi begitu saya jadi, ya itulah yang harus kita perjuangkan. Karena wilayah kita itu Kabupaten Bogor. Makanya yang jauh saja saya perjuangkan, jangankan yang 5 tunggal, lompat Sungai Cilengsi sudah nyampe. Dan ini kalau nggak salah ini belakang sungai berarti Pak ya? Iya. Ya, berarti sebenarnya lompat aja nih. Sudah sampai rumah saya. Karena jalan muter-muter ke sono, akhirnya seolah-olah jauh. Makanya insya Allah saya komitmen, saya membutuhkan kepala desa yang tadi tertib, disiplin, jujur, amanah ya, memperhatikan kepentingan masyarakat, yang itu ada di sosok Pak Subur, dan saya rasa Pak Subur dan teman-teman masyarakat membutuhkan saya. Jadi kita klop nih, kita berjodoh, dan semoga apa yang kita niatkan kebaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Saya tadi mengutip di mukadimah ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Pak, saya ingat almarhum Cakatesnya Cilengsi Kidul. Saya sama hadir begini. Ternyata umur kita nggak ada yang tahu gitu. Saya dari beberapa teman bilang, ada saya janjian Pak, kemarin baru WA mau ketemu ngobrolin ini, hari Sabtunya mau janjian ketemu, hari Jumatnya keduluan. Allah Subhanahu wa taala yang duluan minta ketemu sama almarhum. Artinya saya ingin memberi motivasi ke kita umur nggak ada yang tahu, jangan sampai ini amalan-amalan kita, perjuangan-perjuangan kita tidak pernah dicampurkan dengan urusan akhirat kita. Jangan sampai nggak ada cantolan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Subur ya. Pak Subur mungkin sudah berkampanye, berkorban banyak. Nanti apalagi jadi kepala desa, saya yakin lebih sibuk dari saya. Kalau saya ada undangan kondangan di Cilengsi, saya bisa bilang saya ada undangan di Gunung Putri. Kalau ada undangan di desa A, saya bisa bilang saya ada agenda di desa yang lain gitu. Atau saya ada kegiatan lain. Yang tidak perlu yang undang itu tahu kegiatan saya di mana. Tapi kalau Pak Kades diundang di RT sebelah, saya ada kegiatan RT sama. Yang RT yang undang kan nanya, benar nggak ada kegiatan sama? Nggak mungkin hindar beliau, pasti harus datang. Makanya saya yakin Pak Kades nanti akan lebih banyak ini waktu yang dikorbankan, perjuangannya akan lebih berat lagi dari mungkin saya sebagai anggota dewan. Makanya saya berpesan, mari kita sama-sama niatnya ini tadi lihat lakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita diuji ini amal yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbaik itu nggak harus besar Pak, amal kecil saja bisa terbaik kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan memang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya hadir di sini salah satunya ingin mengajak mangga ini terutama Pak Kades kita, kemudian Baribas tadi, kemudian semua yang mendukung, mari kita berjuang
untuk kebaikan masyarakat dan niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah dengan begitu, apapun nanti keputusan dari Allah itu yang terbaik bagi kita dan tidak bilang, tidak ada yang bilang. Tapi saya yakin kalau Allah melihat niat kita baik, perjuangan kita untuk kebaikan masyarakat, insya Allah Allah akan memberikan dukungan, memberikan kemenangan, dan itu yang akan menyambungkan amal-amal baik kita. Terakhir saya mendoakan, saya mendukung, saya mensupport, dan selama nanti memungkinkan partisipasi saya yang saya mungkinkan, karena memang ini di akhir tahun, mohon maaf agendanya karena corona tadi banyak agenda yang harusnya diselesaikan di awal, numpuk semua Pak di akhir tahun ini. Jadi saya kadang udah dengan ya tadi, selama saya belum ada agenda dewan dan tidak ada janjian sebelumnya, saya insya Allah akan hadir. Dan khusus di Muspunggar, di Gunung Putri ada 3 desa yang PKD, di Cilengsi ada 2 ya. Nanti yang Cilengsi itu saya belum tahu nih teman-teman yang kemarin bersama Kang Jajat akan merapat kemana. Saya insya Allah siap untuk hadir dan mensupport, dan insya Allah Allah akan memberikan kemenangan dan keberkatan. Kemudian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Barebas! Subur! Barebas! Subur! Barebas! Subur! Subur! Menang! Barebas! Subur! Barebas! Subur! Barebas! Subur! Menang! Baik, sebelum Barebas! Subur! Barebas! Subur! Subur! Salam 3 jari. Oke, siap. Barebas! Subur! Barebas! Subur! Barebas! Subur! Subur! Menang! Barebas!